Hari ini kita mau belajar yang namanya Basic Art Element Value. Sebagai salah satu dari Basic Art Element, value ini bisa dibilang very important, even more important than color. Value itu sesuatu yang related to dark and light atau gelap terang. Kualitas gelap terang sebuah karya seni. Dari yang paling gelap ke yang paling terang. Nah, kalau yang paling gelap itu kita menyebutnya low keys. Kalau yang paling terang itu menuju ke putih, itu kita menyebutnya high keys. Dari gelap terang ini kita juga memasukkan unsur kontras di dalam karya seni kita, dan ini sangat penting banget. Kalau kita menggunakan hanya beberapa level value, kita bisa menyebutnya karya itu memiliki nilai low contrast atau nilai kontrasnya nggak terlalu obvious. Tapi kalau kita menggunakan banyak sekali level value, kayak misalnya semua ini dari 0 sampai 10 dipakai semua, itu bisa kita bilang karya seni itu bersifat high contrast. Karena dia pakai warna dari yang paling gelap sampai yang paling terang. Ini yang aku bilang tadi, bahwa value itu even more important than color. Jadi sebuah karya seni kalau dia pakai banyak warna, efeknya tuh tidak seharmonis kalau kita pakai banyak value. Lebih baik warnanya nggak terlalu banyak, tapi kita pakai banyak value di situ. Karena value ini fungsinya, terutama di seni visual ya, seni lukis, seni grafis, seni gambar, dan lain-lain, itu fungsinya sangat dahsyat sekali. Kenapa penting banget kita pakai value di karya seni kita? Yang pertama, untuk memberikan ilusi penempatan cahaya. Dengan value yang beragam, kita jadi bisa memberikan informasi cahaya dari sebelah mana orang bisa lihat. Terus berikutnya juga, the importance of value in art itu untuk memberikan efek 3 dimensi dan juga tekstur. How to create value. Ada banyak cara untuk bikin value. Ini namanya hatching. Ingat waktu kita belajar tentang dots, waktu itu stippling, itu salah satu teknik kita untuk bisa menciptakan value. Semakin banyak titik, dia berarti value-nya high atau low? Low. Tuh. Kalau semakin sedikit titiknya, dia Oke, good. Ini grayscale nih namanya, pakai hitam putih aja. Nah, kalau pakai warna gimana? Kalau pakai warna, kita menggunakan bantuan warna hitam dan warna putih. Kayak misalnya gini, aku punya satu warna biru nih di sini. Nah, aku mau bikin beberapa value dengan menggunakan hitam dan putih. Aku pakai warna putih, itu sebutannya itu tint. Tint itu mencampurkan warna yang kita pilih dengan warna putih. Nah, untuk menciptakan value-nya yang beraneka ragam, kita menambahkan warna putih ini dengan intensitas yang berbeda-beda. Kayak misalnya ini, aku tambahkan 20% warna putih. Terus kalau 40% warna putih jadinya kayak gini. Semakin muda, semakin terang, semakin terang, semakin terang, dan seterusnya. Kalau pakai warna hitam, sebutnya shades. Asalnya dari warna biru ini, ditambahkan 20% warna hitam, jadinya birunya semakin gelap. Ditambahkan lagi 20% lagi, jadi semakin gelap. Ditambahkan lagi 20% lagi, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat karyanya ini. Monet. Claude Monet ini termasuk salah satu seniman yang menggunakan banyak sekali unsur value di lukisannya dia. Itu membuat lukisannya ini terlihat lebih harmonis, terlihat lebih real. Kalau menurut kalian, ini high keys atau low keys? High dan low. High and low? Okay, how about the contrast? High contrast or low contrast? Low. High. Low. High, okay. Kalau high keys or low keys, ini termasuk yang low keys sebetulnya, karena dia pakai banyak warna-warna yang terang. Tapi kalau mau dilihat dari kontrasnya, dia cukup kontras atau bisa dibilang medium, karena dia pakai yang warna hampir semua tones, tapi yang gelapnya itu nggak terlalu banyak sih sebetulnya. Jadi medium kontras. Oke, kalau yang ini gimana? High keys or low keys? Low keys. Low keys. High keys. Oke. Kontrasnya? Low. Low kontras, tapi dia pakai sedikit emphasize di warna perahu yang paling dekat ini dengan warna mataharinya dan galaksinya. Itu sebagai emphasize-nya dia. Tapi kalau in general, secara keseluruhan, dia pakai low contrast, low keys. Oke? Mengerti? Ngerti ya? Oke, lanjut. Kalau ini, masih lukisannya Claude Monet, 1916, Water Lilies. Low key. Low keys, betul. Kontras? High. High contrast ya, dia pakai dari yang warna terang banget ke yang gelap banget. Oke, lanjut. Udah pada jago nih kayaknya. Masih karyanya Claude Monet, Flower Riverbank
1877. Low key. Low keys or high keys? High key. Low key. Low key. Low Low keys high Low key. contrast. Setengah ke atas itu high keys, setengah ke bawah itu low keys. Terus kalau kontras gimana? Kontras banget ya? high key. High contrast. Yes. Dengan value inilah seniman-seniman itu memberikan yang namanya emphasize di dalam karya seninya dia. Kayak yang ini, Pablo Picasso, Guernica 1937. Menurut kalian, kontrasnya high or low? Contrast low key. High. High and Kontras low. ya, karena dia pakai yang paling obvious banget nih. Putih sampai hitam dia pakai, obvious banget ya. And a lot of grays, shades of grays di antaranya. Terus kalau keys-nya dia pakai high or low? Hanya mau Middle. semua dipakai ya, semua dipakai sama dia. Oke, lanjut. Masih karyanya Pablo Picasso di era blue period dia. Kontrasnya high or low? Middle. Hi. Hello. Middle. High keys or low keys? Low. banget, jadi apakah gelap? Low. Dia pakai low keys karena in general gambarnya terlihat gelap, terlihat sad, terlihat very gloomy. Nah itu yang kalian ingat, kalau sebuah karya seni atau lukisan itu terlihat gelap dan gloomy atau sedih atau apa, nah itu berarti dia pakai low keys. Nah sedangkan kalau dia pakai yang nuansanya langsung kelihatannya terang, itu berarti dia high keys. Secara kontras bagaimana? High contrast or low contrast? Low. Middle. Middle. Low. Secara kontras dia pakai sebetulnya dia pakai banyak di warna gelap, tapi as a emphasize dia pakai beberapa yang high keys. Nah yang kalian lihat tadi itu karyanya Pablo Picasso itu kalau di dunia seni itu kita menyebutnya monochromatic art. Monochromatic artinya apa? Dia berasal dari bahasa Yunani kuno. Mono artinya satu, chromos artinya warna. Jadi kalau digabung monochromatic artinya apa? Satu warna. Oke. Nah, kalau di dunia fisika nih, monochromatic itu artinya kumpulan gelombang cahaya yang memiliki panjang yang sama tapi beda intensitas aja. Ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang cahaya? Masing-masing warna itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau monochromatic di dunia fisika ini berarti gelombang cahaya yang panjangnya sama tuh, kayak misalnya warna biru semua, tapi intensitasnya beda-beda, ada yang gelap, ada yang terang, tergantung cahayanya itu kuatnya, seberapa besar kuatnya itu cahayanya. Nah, kumpulan dari gelombang-gelombang itu disebutnya monochromatic di dunia fisika. Nah, kalau di dunia seni, monochromatic art artinya penggunaan satu warna dalam sebuah karya seni dengan permainan tints and shades yang tadi aku jelasin itu. Contohnya, karyanya George Braque 1909 dan Pablo Picasso. Ini ada yang masih ingat nggak alirannya apa? Cubism. Oh, sejauh Cubism. Tuh, Cubism itu banyak sekali pakai teknik value di dalam lukisannya dia. Kalian lihat di situ lukisannya George Braque dia pakai sedikit banget warna tapi value-nya dia pakai beraneka ragam. Yang punya Pablo Picasso juga kayak gitu. Nah, ada juga Albert Camus dia pakai geometric monochromatic art. Udah monokrom, geometrik pula. Di sini dia pakai teknik hatching sih, tapi nggak pakai media warna. Tapi dia pakai hatching pulpen. Ini yang tadi aku bilang, fungsi dari si value itu untuk menciptakan efek 3 dimensi. Ini karyanya Ahmad Sadali, Untitled 1982. Ahmad Sadali itu pelukis Indonesia yang beraliran abstrak. Dia termasuk pionir abstrak cubism di Indonesia. Monokrom juga nih, dia pakai satu warna aja sebetulnya. Oke, yang berikutnya karyanya Edgar Degas ini lukisannya dahsyat-dahsyat banget ya teman-teman. Value yang sangat kuat sekali. Makanya lukisannya itu sampai sekarang masih dijadikan pedoman dalam kalau kita mau belajar value. Di sini bisa kelihatan banget nih betapa unsur value itu bisa menciptakan efek 3 dimensi dan efek real. Bajunya si balerina tuh, kalian perhatikan. Bisa terlihat seperti sheer, seperti tembus pandang gitu ya. Padahal dia pakai efeknya value aja sebetulnya. Kelihatannya seperti transparan. Very rich value. Karyanya Pablo Picasso masih di blue period. Pakai banyak banget monochromatic dan semuanya biru. Nuansanya sad banget. Dan dia pakai warna-warna biru dengan aneka value. Di sini kalian lihat dia pakai satu warna biru semua tapi cuma berbeda value aja dari yang mulai terang banget sampai gelap banget.